Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Gorgon saat ini sedang dilanda bencana besar, di mana seluruh penduduk Gorgon berteriak ketakutan. Salah satu penduduk yang terkena serangan ghoul tentunya sangat ketakutan dan menyuruh mereka untuk menjauh darinya. Akan tetapi para ghoul tidak peduli dan langsung membunuh wanita tersebut. Goryeo yang melihat ratusan ghoul memasuki Gorgon tentunya hanya bisa merinding ketakutan karena tidak mungkin bagi mereka untuk selamat dari insiden ini. Goryeo berpikir jika semuanya sudah berakhir, bahkan tubuhnya saja tidak bisa bergerak kemanapun karena dia sudah sadar bahwa kabur kemanapun tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Satu persatu penduduk Gorgon dibantai oleh para ghoul yang tidak memberikan mereka kesempatan untuk mengevakuasi diri. Seorang wanita tua mencoba untuk kabur dari kekacauan ini, tapi sayangnya dia harus tersandung dan malah harus berhadapan dengan medium ghoul. Goryeo yang melihatnya tentunya merasa ini sungguh sial karena dirinya ingin menolongnya tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Melihat adanya General Sword yang berlari menuju ke arah wanita itu, Goryeo berpikir ini pasti adalah kesempatan untuk menyelamatkannya. Goryeo kemudian berteriak meminta tolong agar General Sword segera menyelamatkan wanita tua itu dari serangan medium ghoul. Agar tetapi, Hanmei yang malah hanya lewat saja dan membiarkan wanita itu terbunuh sambil meminta maaf karena medium ghoul terlalu sulit untuk dirinya kalahkan. Goryeo yang melihat kenyataan menyakitkan ini tentunya baru tersadar jika dirinya ini sangatlah lemah, bahkan tidak bisa melakukan apapun demi menyelamatkan orang lain. Akan tetapi, Hanmei yang tampaknya memang ditakdirkan untuk mati pada episode kali ini karena dia malah terkena jebakan medium ghoul dan mendapatkan karmanya sendiri. Goryeo sadar jika dunia ini adalah dunia di mana semua pilihan yang mereka buat sama sekali tidak berguna karena tidak ada keadilan yang bisa dituntut di dunia ini. Goryeo berpikir sejak awal tidak ada yang namanya pilihan di dunia ini karena sebuah harapan hanyalah omong kosong untuk membangkitkan semangat mereka saja. Namun dikala Goryeo sangat putus asa dan sudah menyerah dengan kehidupannya, seseorang menyelamatkannya dari kepungan para ghoul. Orang itu tidak lain adalah Yunyong, dan sepertinya bocil jalang sombong ini tidak sadar bahwa dialah yang paling pengecut di antara semua ketua sekte. Yunyong mengatakan agar ketua Holy Maiden sadar bahwa ini masih belum berakhir karena mereka harus terus berjuang. Tidak hanya Yunyong, tetapi Kaiman dan Gang Huang juga ikutan membantu Yunyong dalam menghabisi para ghoul. Berbeda dengan bocil jalang yang ketakutan sampai tidak bisa bergerak, Gang Huang, Kaiman, dan Yunyong, mereka dengan berani mempertaruhkan nyawa mereka. Goryeo berpikir kenapa mereka masih bertarung, padahal sudah jelas jika mereka tidak akan bisa merubah keadaan dan mereka akan tetap dihabisi oleh para ghoul. Goryeo berpikir kenapa mereka tidak takut sama sekali dan apakah mungkin mereka terlalu keras kepala sampai tidak mengetahui situasinya. Setelah Goryeo perhatikan lagi, dia menyadari bahwa mereka semua merinding ketakutan, tetapi kenapa mereka masih bertarung, seperti masih ada harapan untuk menang. Yunyong mengatakan apanya yang mudah, dan Kaiman mengatakan berhentilah mengeluh seperti orang lemah, karena di atas sana masih ada banyak musuh yang lebih kuat. Terlebih lagi, mereka harus membantu Castellan sebisa mungkin mengurangi jumlah para ghoul, karena dia sekarang sedang bertarung sendirian melawan Mega Ghoul. Di atas benteng Kastil Gorgon, Jaewan saat ini sedang berfokus untuk mengalahkan Mega Ghoul seorang diri, meski terkadang dia harus membantai beberapa ghoul yang datang. Mega Ghoul yang merasa terancam dengan kehadiran Jaewan tampaknya menggunakan skill miliknya, yaitu telekinesis, untuk menerbangkan beberapa reruntuhan. Jaewan mengatakan jika mereka tidak bisa begitu saja menghancurkan bangunan orang lain seperti orang gila, padahal Jaewan sendiri sering melakukannya. Mega Ghoul tampaknya tidak terlalu peduli dengan ucapan Jaewan dan langsung melemparkan reruntuhan itu untuk menyerang Jaewan. Tidak hanya mencoba melempar reruntuhan, tetapi Mega Ghoul juga mencoba menangkap Jaewan menggunakan tangannya yang sangat panjang. Jaewan berpikir rupanya Mega Ghoul memiliki kemampuan yang cukup merepotkan dan tidak seperti para ghoul yang pernah dirinya lawan. Terlebih lagi, Mega Ghoul menggunakan telekinesis miliknya untuk menerbangkan benda-benda ketika dirinya mencoba mendekatinya. Tidak hanya itu, Mega Ghoul juga memiliki serangan jarak jauh berupa nafas ghoul ketika dirinya menjauh. Karena Jaewan sudah menjauh darinya, Mega Ghoul memiliki kesempatan untuk melancarkan nafas ghoulnya pada Jaewan.
Namun untungnya, Jaewan masih bisa dengan mudah menghindari nafas gol itu dan membuat serangan tersebut harus menabrak bagian menara pengawas dinding kastil. Jaewan rasa ini akan semakin merepotkan dirinya jika tidak segera menghabisi mega gol itu dalam sekali serang. Jaewan tampaknya tidak memiliki pilihan lain selain mengeluarkan sedikit keseriusannya dalam melawan mega gol yang satu ini. Di sisi lain, Cheng Ho merasa ini sungguh sial sebab semua kekacauan ini mengingatkannya akan kejadian pembantaian 900 tahun yang lalu. Cheng Ho berpikir sudah cukup baginya untuk merasakan keputusasaan ketika tim ekspedisi dihancurkan. Cheng Ho berpikir, apakah tidak ada yang bisa dilakukan oleh para manusia dalam menghadapi kekacauan dan bencana besar seperti ini. Namun dikala Cheng Ho memikirkan hal tersebut, tampaknya dia mulai melihat sebuah cahaya harapan seperti apa yang dikatakan oleh Aimel. Cahaya tersebut adalah harapan yang dibutuhkan oleh orang-orang di Chaos, sebuah harapan yang sangat kuat hingga tidak ada yang bisa menghancurkannya. Jaewan tampaknya benar-benar berhasil mendekati Mega Gol dan melancarkan tusukan kuatnya untuk menghabisi Mega Gol dalam sekali serang. Hanya dengan tusukan kuat itu, Jaewan bisa membuat sebuah ledakan kekuatan yang sangat besar dan tidak pernah bisa dibayangkan. Semua orang, termasuk dengan Cheng Ho, menyaksikan cahaya harapan baru di Chaos yang menerangi kegelapan dengan tusukan kuatnya. Terlihat jika Mega Gol yang menjadi simbol ketakutan semua orang terlihat dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dari atas tubuh Mega Gol, Jaewan mengatakan sepertinya Pak Tua sudah terlalu tua untuk mengalahkan beberapa gol yang terlalu lemah. Jaewan sambil tersenyum mengatakan seharusnya dirinya bisa menyelesaikannya lebih cepat, tapi makhluk ini benar-benar memiliki skill yang merepotkan. Cheng Ho menanyakan memangnya dia ini sebenarnya monster macam apa, tapi Jaewan mengatakan bicaranya nanti saja. Jaewan memberitahu jika sepertinya beberapa gol masih mencoba untuk mengamuk setelah pemimpin mereka sudah terbunuh olehnya. Kaiman tentunya berteriak agar Castellan berhati-hati karena para gol sepertinya sedang berfokus untuk menyerangnya. Tampaknya, para gol yang sebelumnya berpencar untuk menghabisi para penduduk kini mulai berkumpul dan bersiap untuk menghabisi Jaewan dengan jumlah mereka. Jaewan yang sedang digabung oleh para gol tentunya mengatakan dirinya sangat kesal jika ada yang mengganggu jalannya. Tampaknya, Mega Gol yang dikalahkan oleh Jaewan mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk memanggil pasukan gol, tapi tentu saja Jaewan langsung memberikan tusukan mematikan pada Mega Gol tersebut. Karena Mega Gol sudah dirinya bunuh, Jaewan rasa sekarang dirinya hanya tinggal menghabisi para gol yang mencoba datang padanya. Seketika itu, Jaewan menggunakan tusukan seriusnya untuk menghabisi semua gol yang mencoba menghalangi jalannya. Tidak hanya tusukan serius Jaewan yang membantai para gol, tetapi itu juga membuat tembok kastil Gorgon harus jebol dalam sekali serangan saja. Cheng Ho yang melihat tusukan Jaewan tentunya berpikir, apakah bocah ini serius ingin membelah lautannya seperti waktu itu. Tidak hanya Cheng Ho saja yang terpesona dengan tusukan serius Jaewan, tetapi para ketua sekte dan juga penduduk Gorgon ikutan takjub dengan tusukan tersebut. Muge mengatakan serangan itu sangatlah sembrono, dan Cheng Ho mengatakan meskipun begitu dirinya memutuskan untuk melindungi kecerobohannya itu. Muge mengatakan kalau memang begitu, maka dirinya juga telah memutuskan bahwa sekte Limitless akan melakukannya bersama dengannya. Para ketua sekte sekarang akhirnya mendapatkan kepercayaan diri mereka kembali setelah menyaksikan keajaiban yang Jaewan lakukan dan bekerja sama menyelamatkan Gorgon. Muge dengan teknik pedang gandanya tampaknya dengan cukup mudah menghabisi medium gol dalam sekali gerakan saja. Melihat Zhuge Miyung yang baru muncul, Cheng Ho tentunya menanyakan memangnya dia ini tadi bersembunyi di mana. Kaiman dan Yunjong juga tampaknya bekerja sama, di mana Kaiman sepertinya ingin membukakan jalan bagi Yunjong untuk menyerang Larga Gol. Karena gerakannya yang sangat cepat, Yunjong bisa menghindari serangan Larga Gol dan menaiki tangannya. Hal itu tentunya membuat Yunjong bisa memiliki kesempatan untuk memberikan serangan telak pada Larga Gol. Yunjong menanyakan bagaimana kabarnya Flame King dan Gangguang mengatakan dirinya sedang sibuk. Yunjong mengatakan dirinya agak malu mengatakan ini, tapi dirinya merasa ingin mengatakan sesuatu pada seseorang. Yunjong kemudian menggunakan putaran soniknya untuk memberantas beberapa small gol yang berada di sekitarnya. Gangguang mengatakan memangnya apa yang ingin dia katakan sebelumnya, dan Yunjong mengatakan bukankah dirinya terlihat sangat keren. Gangguang tentunya tidak peduli dengan hal tersebut, dan Yunjong menanyakan kenapa dia begitu cuek padanya.
Karena para gol yang terus berdatangan tanpa henti, Gang Huang merasa jika pergerakan tubuhnya jadi semakin melambat karena rasa sakit yang terus menumpuk. Namun ketika seekor gol akan menyerang Gang Huang, seseorang tiba-tiba melemparkan sebuah batu kecil ke arah gol tersebut. Tampaknya, seorang warga sipil memberanikan dirinya untuk berjuang melawan para gol, meskipun dirinya hanya bisa melemparkan batu. Gang Huang tentunya sangat terkejut karena warga sipil itu dengan berani memprovokasi seekor gol yang seharusnya mengincar dirinya. Gol tersebut tentunya berniat untuk langsung melahapnya, tapi wanita itu kemudian mengatakan sekarang waktunya. Seketika itu, sebuah rantai muncul dari belakang wanita itu dan membuat gol yang akan menyerangnya langsung terkunci. Rupanya, beberapa warga sipil dan para penjaga gerbang utara datang memberikan bantuan bersama dengan Yurhen dan Karton. Gang Huang tentunya bersemangat karena bertarung sendirian sangatlah sulit dan sepertinya ini akan mulai menyenangkan. Para warga sipil dan anggota sekte sekarang mulai bekerja sama untuk mengalahkan para gol, meski warga sipil hanya bisa sedikit membantu saja. Jaehwan yang melihat situasinya penuh dengan semangat tentunya membuat Jaehwan merasa sangat senang. Jaehwan kemudian menancapkan pedangnya ke dalam tanah dan seketika itu sebuah sinar cahaya berwarna biru langsung menyinari seluruh sudut Gorgon dan membersihkan para gol. 10 hari kemudian setelah insiden invasi Megagol, para penduduk Gorgon sedang sibuk dengan membangun benteng dan juga perumahan. Seorang reporter menanyakan pada Michael hal apa yang berubah dari Gorgon setelah insiden penyerangan Megagol yang sangat menghebohkan penduduk Chaos. Michael mengatakan jika kehidupan di sini menjadi semakin nyaman, tapi reporter itu menanyakan apa maksudnya. Michael mengatakan karena 6 dari 10 sekte di Chaos telah memindahkan markasnya kemari, ada banyak suplai yang masuk, termasuk tanduk dari monster serigala, dan membuat mereka terhindar dari qualification. Reporter mengatakan meskipun perekonomian terlihat bagus, tapi bukankah kondisi lingkungan Gorgon di sini terlihat terlalu buruk untuk ditinggali, bahkan terlihat tidak nyaman. Akan tetapi, reporter itu menyadari bahwa ada perubahan dalam ekspresi penduduk Gorgon yang terasa lebih hidup dan cerah. Michael mengatakan itu wajar saja, sebab dia tidak menyaksikan secara langsung Rod of Wave dan reporter menanyakan apa itu. Michael menceritakan jika itu adalah kejadian di mana kegelapan yang dipenuhi oleh para gol terbelah dengan satu serangan pedang yang bercahaya karena mereka yang menyaksikan tidak lain adalah sesuatu yang membuat mereka merasakan apa artinya hidup di Chaos. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut terpana dan tidak bisa mengalihkan pandangan dari Rod of Wave hingga membangun keberanian mereka untuk melawan para gol meski tidak sedikit yang kehilangan nyawa mereka. Singkatnya, Michael mengatakan jika orang bodoh seperti dirinya hanya bisa mengatakan bahwa Gorgon telah menjadi tempat yang jauh lebih baik untuk ditinggali. Tak lama, sebuah suara benturan yang sangat kuat terdengar sampai ke reporter hingga membuatnya terkejut. Reporter menanyakan suara apa barusan tadi dan Michael mengatakan tidak perlu khawatir karena hal seperti itu sudah sering terjadi belakangan ini. Karena suara sebesar itu hanya bisa dihasilkan dari pertarungan adapter tingkat tinggi, reporter berpikir apakah ini berhubungan dengan para sekte yang mulai berpindah kemari. Reporter menanyakan apakah mungkin ada pertarungan antar klan, dan Michael mengatakan itu tidak bisa disebut sebagai peperangan. Tak lama, sebuah ledakan terdengar dari dalam kastil dan membuat 5 orang terlempar ke arah pemukiman warga. Mereka berlima tidak lain adalah Yuki Miyung, Kaiman, Gang Huang, Goreong, dan Yunyong yang diterbangkan oleh Jaehwan. Michael mengatakan sepertinya kali ini pesertanya berkurang menjadi 5 orang, tapi reporter itu hanya bisa melongo melihat kejadian aneh seperti ini. Jaehwan mengatakan sepertinya para ketua sekte selalu bermalas-malasan, jadi dirinya akan memberikan pelatihan yang keras bagi mereka. Di dalam kastil Manticore, Jigong mengatakan omong kosong apa yang sedang dia bicarakan itu dan apakah itu terdengar masuk akal baginya. Anggota itu membenarkan jika monster-monster yang menyerang Gorgon, termasuk dengan Megagol, telah dibunuh oleh orang itu. Jigong rasa ini sungguh mustahil, sebab Megagol adalah monster yang sama kuatnya dengan adapter tingkat 9 di Gridland. Jigong berpikir jika yang bisa mengalahkan Megagol, setidaknya dia harus berada di tingkatan Lena Jenderal, bahkan di Chaos hanya ada 3 Megagol. Jigong memerintahkan agar mereka semua menyelidiki masalah ini dan laporkan mengenai orang yang mengalahkan Megagol tersebut. Dalam pikirannya, Jigong merasa ini sungguh mustahil dan pasti ada suatu kesalahan ketika informasi ini disebarkan.
4 hari kemudian, tersebar berita tentang pemusnahan cabang utara sekte Golden Sky yang berada di dekat Gorgon. Sekarang ini, Jaehwan menanyakan memangnya apa yang mereka lakukan selama ratusan tahun di Chaos dan kenapa mereka semua sangat lemah sekali. Yunyong berpikir, memangnya bagaimana cara mereka bisa menang ketika Castellan saja menerbangkan mereka seperti biasanya. Jaehwan kemudian memberikan evaluasi, dimulai dari Yunyong yang memiliki kecepatan tinggi tapi gerakannya sangat sederhana. Gang Huang memiliki kekuatan yang lumayan tapi sangat lambat, sementara Juge Myung terlalu banyak berpikir ketika ingin menyerang. Sementara itu, Goryeo memiliki kelincahan dan nyali yang lumayan, tetapi stamina dan ketahanannya sangat lemah seperti cicak. Terakhir Kaiman, meskipun dia memiliki kemampuan yang bagus, baik dari segi pertahanan maupun penyerangan, tetapi dia tidak memiliki kelebihan apapun di semua aspek. Jaehwan mengatakan itulah permasalahan yang harus mereka hadapi, dan itu juga menjadi bukti bahwa mereka tidak terlalu serius untuk berjuang selama ini. Cheng Ho mengatakan jika bocah ini sangat pandai dalam menilai kelemahan orang lain, jadi dirinya sangat bangga dengannya. Jaehwan juga mengomentari Cheng Ho jika tua bangka seperti dia sangat lemah meski sudah berusia lebih dari 1000 tahun, dan Cheng Ho mengatakan dasar bocah bangsat. Akan tetapi, Cheng Ho rasa itu benar sebab 900 tahun yang lalu, ketua sekte setidaknya berada di tingkatan adapter 7 dan ketua sekte Sky Dragon berada di tingkatan 8. Di antara mereka semua, Mulek adalah yang paling kuat di antara mereka semua. Meski dengan orang-orang seperti itu, ekspedisinya masih tidak mudah untuk dilakukan. Jaehwan mengatakan ketika mereka menghancurkan cabang sekte Golden Sky, setengah dari mereka terluka parah, bahkan beberapa dari mereka hampir saja mati. Jaehwan mengatakan mereka masih belum menyerang Manticore, yang merupakan markas mereka, jadi mereka pasti tidak akan berguna ketika dalam perjalanan ke ekspedisi Abyss. Oleh karena itu, Jaehwan akhirnya memutuskan untuk memberikan mereka pelatihan khusus mulai dari sekarang. Juge Myung yang mendengarkannya tentunya agak sedikit salah paham dengan pelatihan khusus yang dimaksud oleh Jaehwan. Juge Myung menanyakan semua ketua sekte adalah seorang adapter dan terdapat 15 tahapan adapter yang mengukur kemampuan seseorang dan tidak mudah untuk dinaikkan. Normalnya, butuh 10 tahun bagi non-adapter untuk menjadi seorang adapter tingkat 1, butuh 20 tahun untuk naik ke adapter tingkat 2, butuh 40 tahun untuk naik ke tahap 3, dan seterusnya. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka sudah kehilangan nyawanya sebelum naik ke peringkat tinggi, dan Jaehwan mengatakan langsung saja ke intinya. Juge Myung menanyakan apakah Castellan mencoba untuk membuat mereka semua menjadi seorang awakener seperti Castellan. Gang Huang tentunya terkejut karena Juge Myung berpikir bahwa Castellan akan menjadikan mereka semua awakener. Juge Myung mendengar bahwa seorang awakener tidak harus mengumpulkan kekuatannya, namun menggunakan pencerahan untuk naik ke tahap berikutnya. Jaehwan membenarkan perkataan Juge Myung jika dirinya berencana untuk membuat mereka semua menjadi seorang awakener, tapi itu pun jika mereka siap untuk membuang dunia mereka sendiri. Yunyong menanyakan apa maksud membuang dunia mereka, dan Cheng Ho menjelaskan itu berarti mereka semua akan membuat dunia baru mereka sendiri. Untuk mencapai awakening sempurna, mereka harus melewati 3 tahapan. Yang pertama adalah menghancurkan dunia adaptasi yang selama ini mereka tinggali atau gunakan. Orang yang berhasil mencapai tahapan tersebut akan mendapatkan mata yang mengabaikan dunia ini dan melihat esensi dunia yang sebenarnya. Yunyong menanyakan kenapa mereka harus membuang dunia adaptasi mereka, dan Goryeo mengatakan itu artinya mereka semua harus merelakan semua manfaat dari sistem seperti skill dan stat. Yunyong mengatakan dirinya baru tahu, dan Goryeo menanyakan bagaimana dia bisa menjadi ketua sekte dengan IQ serendah ini, tapi Yunyong mengatakan dirinya ini seorang hyper adapter. Sebagai penjelasan, hyper adapter atau bisa disebut sebagai berkah dari sistem adalah mereka yang memiliki afinitas tinggi pada skill dan berkembang 10-100 kali lebih cepat daripada seorang adapter biasa. Gang Huang mengatakan mereka semua di sini adalah seorang hyper adapter, jadi tidak mungkin mereka akan rela melepaskan bakat tersebut hanya untuk menjadi seorang awakener. Akan tetapi, Kaiman mengatakan jika dirinya ini bukanlah seorang hyper adapter dan dirinya selalu berusaha dengan keras untuk mendapatkan kekuatannya ini sendiri. Kaiman mengatakan kalau dirinya bisa menjadi lebih kuat, dirinya akan memberikan segalanya, entah itu skill atau apapun, asalkan bukan kebenciannya pada para monark. Goryeo menanyakan apakah Kaiman tidak sadar dengan ucapannya barusan, dan apakah dia ingin membuang semua yang telah dia capai sampai sekarang.
Selain itu, apakah Kaiman tidak mengingat tentang isi dan kehilangan masal dan itu membuat yang lainnya hanya bisa terdiam? Jaewan menanyakan memangnya apa itu, dan Goryeo mengatakan semuanya dimulai dengan kemunculan organisasi Visur yang tiba-tiba muncul di Greatland 700 tahun lalu. Waktu itu, sekelompok teroris bernama Visur muncul dengan mengatakan mereka akan bertarung melawan para kultivator dan mereka membunuh 4 monark di 4 wilayah. Pembunuhan tersebut juga memberitahukan jika ada yang ingin menjadi seorang Awakener, datanglah ke tempat Forgotten Land dan buanglah dunia mereka. Jumlah orang yang berkumpul untuk pergi ke sana mencapai 10.000 orang, tapi hampir tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka karena mereka semua telah hilang. Meskipun ada sedikit yang kembali, termasuk temannya yang ingin menjadi seorang Awakener, tetapi dia hanya mencapai tahapan pertama. Jaewan menanyakan memangnya apa yang terjadi pada mereka yang kembali, dan Goryeo mengatakan mereka semua bunuh diri. Kebanyakan dari mereka menderita skizofrenia parah dan beberapa menjadi gila atau ada yang kehilangan ingatannya. Ada banyak sekali gejala yang terjadi, namun ada satu kesamaan yaitu mereka berkata tidak mengingat siapa diri mereka yang sebenarnya. Jaewan mengatakan dirinya ingin memastikan 2 hal pada Goryeo yang mungkin salah paham dengannya. Pertama, Jaewan bukanlah anggota Visur meski dirinya yakin mereka meragukannya karena dirinya adalah seorang Awakener. Kedua, awakening bisa menjadi hal yang berbahaya seperti insiden itu, karena itulah dirinya akan memilih yang mau saja dan tidak akan memaksa. Meskipun begitu, Jaewan tetap akan membuat mereka menjadi lebih kuat tanpa harus menjadi seorang Awakener, dan Goryeo menanyakan apa maksudnya. Goryeo mengatakan apakah Castellan tidak mendengarkan penjelasan Yuge Myung barusan, jika mustahil untuk menaikkan tingkatan adapter dalam waktu 1 minggu. Jaewan mengatakan tidak ada yang mustahil dengan itu, karena dirinya bisa mengatasi masalahnya dan sebaiknya mereka ikut dengannya. Setelah beberapa saat keluar, Jaewan menunjukkan pada Cheng Ho dan yang lainnya sebuah bangunan yang terbuat dari tanduk garnak dan tanduk serigala lainnya. Jaewan menanyakan apakah mereka bisa langsung memulainya, dan Michael mengatakan Castellan bisa memulainya kapanpun. Bangunan itu kemudian menyala dengan terang, tapi itu membuat Union terkejut padahal dirinya hanya ingin menyentuh bangunan ini saja. Bersamaan dengan itu, sebuah sistem menanyakan apakah mereka bersedia untuk disummon ke dalam Carpe Diem, Tower para Nightmare.